Honestly, you're the one I need. Probably a feeling about you is true. 'Cause every time I'm with you, I feel like I'm where I belong. You just feel like home. That's why I pray to God, hope it's you all along. I never believed in love before. I never trust myself to love you in my heart before I can say no. With you I'm already home. 'Cause you are my home. 'Cause you are my own. 'Cause you are my home. 'Cause you are my home. Forever, that's what I want the most. To get there, I bet I'll never get lost. 'Cause every time I'm with you, I feel like where I should belong. You just feel like home. That's why I pray to God, and it's you all along. I never believed in love before. I never trust myself to love you in my heart before I can say no. With you I'm already home. I love being with you, baby. I love myself when I'm with you. You in my heart before I can say no. With you I'm already home. You are my 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 home. Hai Sobat Antara, pernah dengar gak sih katanya melalui sebuah karya seorang musisi seringkali mencurahkan isi hati. Nah kira-kira musisi yang satu ini mencurahkan isi hatinya gak ya melalui karya-karya yang dirilis, plus dia juga baru saja merilis album. Siapakah yang akan Novi ajak ngobrol? Langsung aja, ini dia Diosdu. Hai. Wow. Diosdu. Hai. Suaranya seksi banget kalau kata aku. Bukan seksi sih, lebih baru gede ya, baru akil balik. Suara-suara akil balik ya. Baru pecah. Waduh. Tapi kalau aku tanya house life nih, bagaimana? House life, it's been good. Oke. Jadi kalau misalkan kamu nanya, tapi kok sad, ya lebih ke tematik kayaknya. Ya. Tapi kalau misalkan real life-nya, alhamdulillah semuanya sehat. Semua sehat. Tapi perasaan juga gak sih happy kah? Atau Happy, perasaan seperti happy. bio Instagram kamu yang happy? Tapi bio Instagramnya your personal itu lebih ke sad boy nih kayaknya. Makanya that's why aku bilang tuh ke si professional sad boy itu memang sebenarnya dulunya aku tuh memang se-sad boy itu. Tapi kayak pas nyanyinya juga di beberapa kafe-kafe dan lain memang itu tematik. Jadi kebanyakan tuh bawain lagu-lagu yang sedih. Makanya that's why si audiens ini membuat julukan tersebut itu dari 2016 waktu aku pertama kali nyanyi solo sendiri di salah satu kafe di Jakarta. Oh berarti julukan itu dikasih sama orang? Bukan sama aku, malah sama si audiens aku yang karena kayak dia sedih-sedih mulu lagunya, sad boy, terus habis itu ya udah deh. Dan since itu juga emang orang-orang tahu background aku sukanya lagu-lagu emo gitu kan, dan which is emo songs itu relate sama lagu orang-orang yang sad. Makanya that's why jadi panggilan itu tercipta lah di situ. Dan melekat ya. Nanti kita bahas ke single-single kamu di album baru juga. Tapi kalau sekelas kita mau flashback nih ke karir seorang Diosdu, suka musik dari kecil. Siapa sih yang menginfluence kamu? Kalau influence tuh kayaknya lingkungan, dan pertama lingkungan yang paling dekat itu adalah orang tua San.
Oke. Jadi papa sama mama tuh emang benar-benar penikmat musik dan sepenikmat itu, jadi kayak benar-benar genre yang benar-benar dijejelin sama mereka tuh banyak banget, kayak dari ABBA, Bee Gees, terus Def Leppard dan lain-lain, dan Indonesianya kayak Kus Plus, Panbers, jadi semuanya nyaru gitu loh dan masuk ke otak, dan habis itu ya udah jadi interest, dan dari interest itu ya udah deh dari kecil jadi suka sama musik. Oke, itu masih inget gak sih kamu nyanyi nih lagu apa di depan orang tua atau keluarga besar? Masih inget gak lagu yang kamu hafal waktu kecil dan kamu nyanyiin di depan banyak orang? Kalau lagu anak kecil aku lupa, tapi aku inget panggung pertama aku itu di SD pas lagi lomba porseni, itu kelas 5. Itu lomba apa? Aku vokalis Kosidahan. Oke. Jadi pas di saat itu yang memang ada panggung nyanyinya itu ya bukan ngeband, bukan apa, tapi ada Kosidahan. Oke. Ya udah aku jadi vokalis Kosidahan pada saat itu. Dan dari situ kamu udah ngedapetin passion kalau wah ini musisi memang kayaknya yang mau aku Iya, kayaknya wujudin. seru deh. Walaupun waktu itu pertama kali megang mic depan penonton gemeter, tapi kayak lama-lama it's fun gitu. Seru. Dari kecil ya Sobat Antara, tapi mungkin ini yang akhirnya menjadi pertanyaan. Dari kecil kamu suka sampai sekarang kamu ngewujudin. Pernah gak sih ada di titik yang ini kayaknya gak mungkin ya aku bisa jadi musisi, atau emang lingkungan kamu yang support akhirnya tetap ngebuat mimpi kamu ini bisa menjadi nyata? Pada awal itu kayak kebanyakan kan, apalagi kayak orang tua kan. Orang tua itu bisa dibilang jatuhnya pola pikirnya kolot atau something ya. Kalau kerja nanti tuh yang pasti buat untuk kedepannya yang bagus kan, kayak kantoran, PNS dan lain-lain kan. Pasti. Jadi aku juga gimana ya, kayak itu bukan passion aku. Sedangkan pada saat itu aku kuliah kan magang itu aku di DPR. Oke. Aku udah magang Kayaknya DPR. kalau tembus jadi DPR juga lumayan ya padahal. Dan itu di sekjen, di sekretariat jenderal. Dan aku tuh pas bener-bener belum seharusnya emang udah lulus, itu aku udah ditawarin untuk extend dan lain-lain. Tapi aku nggak ngerasa itu bukan hidup aku di sana. Kenapa waktu itu kamu? Emang karena passionnya kah? Ya mungkin satu emang karena aku nggak tertarik, dan kedua emang ya yang aku tahu tuh musik karena kayak Allah udah ngasih aku gift yang benar-benar musik, orang-orang pada les, orang-orang pada belajar, dan aku benar-benar otodidak. Ya udah aku make it best dari apa yang Tuhan udah kasih. Tapi akhirnya orang pada bingung juga dong. Orang tua kamu bisa sesuportif itu. Maksudnya kadang ada orang tua yang ini baiknya kamu kayaknya nggak ada masa depan sih, paling sering kan ada opsi-opsi kayak gitu. Terus cara meyakinkan. Mama papa tuh juga pada saat itu memang yang maunya mereka itu ya aku ya menjadi apa yang mereka inginkan pada di awal ya, kantoran, DPR, PNS dan lain-lain. Tapi pada saat itu juga mereka yang kayak oh ya udah, kayaknya emang ini passionnya Dio, dan memang nggak cuma sekedar nyanyi-nyanyi ala-ala, tapi memang benar-benar profesional dan memang benar-benar bisa. Ya udah dia setuju dan udah support sampai sekarang apapun yang Dio lakuin. Challenging terberat kamu selama menjadi musisi kamu rasain di bagian mana, Dio? Apakah mencari restu orang tua? Tapi enggak ya. Restu orang tua itu satu. Okay. Orang tua tuh restu, tapi ya namanya mereka yang sayang anak tuh mereka masih takut akan yang kayak ini meyakinkan gak ya? Ini benar-benar nanti dia make it-nya di situ. Tapi ya udah benar-benar salah dengan pelan-pelan dia bisa nih, biasa gini-gini sampai titik sekarang kayak mereka ya udah. Ya udah mendukung kamu. Karena dan juga yang paling penting adalah memberikan kepercayaan. Ya kan, mendapatkan kepercayaan orang tua. Akhirnya Dio berkarir sebagai solois dan dulunya sempat ngeband ya ternyata. Sempat ngeband. Jadi reguleran pertama aku itu pertama memang ngeband. Ngeband cuman setahun terus bubar karena emang kepalanya banyak kan yang namanya ngeband. Ternyata rezeki aku di sini sendiri solo gitu. Lebih enak solo atau ngeband sebenarnya? Kalau boleh jujur. Enak kan solo. Karena sendiri bagi duitnya ya. Bukan masalah finance ya. Jadi kayak lebih ke misalkan ada audiens minta lagu apa gitu dan aku langsung tahu, ya udah aku langsung bawain. Tapi kalau ngeband kita nggak bisa. Iya. Kamu tahu nggak? Ada satu aja yang nggak tahu, udah nggak bisa dibawain. Oke, berarti memang mungkin emang jalannya ya. Karena setahun akhirnya sekarang kalau menjadi solois sudah terhitung berapa lama nih dia? Dari 2016 sampai sekarang
udah tua lah. Udah mau sebenarnya udah mau 6-7 tahunan ya. Yes, sebagai solois. 7-8an lah. 7 tahun mau ke 8 tahun. Akhirnya merilis 2019 rilis single pertama. Ya. Itu gimana perasaan seorang dia yang biasanya nih dikenal bawain lagu orang kan? Itu pas pertama rilis akunya juga yang kayak kepecahan ya. Kepecahan tuh dalam artian kayak benar-benar kayak ngeposting, repost terus orang-orang yang benar-benar posting lagu aku, kayak sesenang itu karena kayak emang tujuan Dio pertama kali untuk terjun ke dunia musik ya pasti bikin album kan. Jangan kan bikin album, kemarin tuh pas pertama kali rilis single satu aja dan itu seseneng itu. Tapi yang lebih bikin seneng lagi, bikin meriang, itu kan orang nyanyiin lagu aku. Oke. Jadi tahu liriknya. Tahu lirik, even though kayak ada yang mumbling doang tapi mereka tahu. Itu udah it means a lot banget sih. Serius deh. Apalagi ngeresep banget ya kayak ini kisah cinta aku banget. Coba kamu bikin sesuatu terus sama orang di appreciate. Seneng gak sih? Iya pasti. Dan kebayang kalau misalkan itu cuman 3-4 orang, 10 orang di cafe itu. Kalau misalkan ribuan kayak gak kebayang sih. Nanti dibayangin karena nanti bakal banyak ribuan orang bahkan mungkin jutaan yang akan nyanyikan single Dio ya. Nah Dias mungkin yang jadi penasaran adalah kamu memulai dengan sering mengcover lagu gitu ya kita. Maksudnya sebagai penyanyi biasa sering di kafe dan lain-lain bawakan lagu orang. Tapi untuk single kamu sendiri ini kamu memilih bahasa Indonesia dengan konsep yang mungkin agak sedikit galau ya. Kan agak galau gitu lirik lagu. Jadi lagu aku yang pertama itu sebenarnya memang Indonesia. Tapi akhirnya kayak untuk kedepannya lagi, untuk aku bikin lagi kayak kayaknya susah karena lirik Indonesia tuh jujur buat aku tuh susah dalam artian kayak gini, kalau misalkan terlalu baku jadinya ke Indian. Terus kalau misalkan kayak to the point terjatuhnya lebih kayak bisa dibilang alay atau kayak gimana, memang harus hati-hati kan. Makanya that's why yang tadinya jadi Indonesia terus aku bikin semuanya Inggris aja deh, karena Inggris aku bikin to the point, mau apa aja, I miss you, I need you, itu enak aja didengar kayak cocok lah. Tapi kalau misalkan aku bikin kayak aku kangen, aku merindukanmu, nah itu harus depends tuh sama nanti di depannya. Kalau nggak di belakangnya harus kayak gimana, itu hati-hati. Oke, berarti gitu. Memang mungkin pemilihan-pemilihan kata yang akhirnya membuat kamu merilis single full English di album kamu ya. Bener. Tapi emang itu maksudnya itu perasaan kamu aja waktu single Indonesia, respon orang-orang kayak gimana? Apakah ini agak alay juga ternyata? Enggak kan? Enggak, tapi maksud aku tuh kayak aku mau play safe aja sih, karena it's my first album kan, jadi kayak mau cari aman untuk kayak make it best of it, dan terlebih lagi emang di album ini aku mau ngasih tahu ke audiens kalau this is me, ini aku loh. Berarti mencurahkan semua tentang kamu ya, kegagalan kamu katanya dalam percintaan. 8 single Sobat Antara ada di album terbarunya, katanya tentang patah hati, gagal dan journey-nya Dios dulu, dia tuh gagal. Tapi 8 lagu itu untuk 8 orang berbeda atau gimana sih sebenarnya? Nah kalau itu balik lagi ke audiens biar mereka lah yang menilai. Tapi bukan untuk 8 orang berbeda? I don't know, nggak tahu. Pokoknya nggak mau sebut lah. Pokoknya intinya gitu. Itu perasaan kamu ya, perasaan yang dan kegagalan itu. Tapi dia ini yang menarik dari 8 lagu itu ada 2 yang judulnya sama, dibuat 2.0, itu kenapa? Jadi gini, si Naif ini buat aku tuh agak emo ya, agak berat banget untuk audiens aku yang mana banyak cewek yang denger kan. Nah aku pada saat pertama bikin album Naif ini emang jagoan aku banget si lagu ini. Tapi aku gimana pun juga mikirin audiens aku yang cewek-cewek adik-adik gemes ini kan, kayak takutnya dia nggak bisa nerima si Naif ini. That's why aku bikin versi yang alternatifnya, yang si piano orkestra gitu, jadi kayak bisa diterima. Tapi turns out ya pas albumnya keluar mereka nerima si Naif ini gitu loh. Oke, Blame Myself for Loving. Yang paling dalam itu Naif berarti? Buat aku semuanya, tapi yang benar-benar kita ngomongin musiknya itu aku Naif sih. Karena Naif tuh R&B-nya ada, popnya ada, dan emo-nya, rocknya semua itu nyampur. Itu kayak ngepotray Dios tuh kayak apa sih musiknya, Dios tuh Naif. Oh berarti identity kamu tuh kamu mau munculin di single Naif itu. Karena sebelum-sebelumnya dan lain-lainnya itu jujur aku lebih mikirin ke audiens sih, gimana caranya biar mereka masuk dan ngedengerin lagu aku untuk kayak lebih apa ya, bisa didengar orang banyak lah. Tapi kalau si Naif itu aku udah bodo amat. Bodo amat kayak orang-orang bisa denger atau enggak, karena kayak emang sengaja aku mau duit. Itu
Itu aku banget. Oke. Dan itu memang deep banget Dios kalau aku dengar lagunya, bahkan sudah rilis musik videonya ya. Iya dong. Luar biasa sekali. Gimana tuh cerita proses pembuatan musik video Naif? Karena nih aku bacain ke Sobat Antara, membuat lirik Naif ini Dios sampai menitikkan hujan gitu ya sampai. Tapi sampai sedramatis itu loh. Sedalam itu ini mantan yang melukai kamu ya. Iya, jadi pas bener-bener saat aku buat itu tuh kayak bener-bener abis sepulang pertengkaran kita. Oke. Jadi kayak dia nggak jelas dan lain-lain. Pokoknya intinya kayak dari gelagat, body language dan emang gayanya dia tuh emang mau ninggalin Dio. Jadi that's why kayak di lirik Dio kan kayak if I something you can forget, go ahead. Tapi but you're not. Tapi kalau lu nggak, lu mau lupain gue udah it's okay. Tapi gue nggak bakal bisa lupain lu. Ini kayak naifnya lagi. Aku bilang kayak ya udah lu kalau mau pergi aja. Tapi deep inside gue nggak bisa. Gue nggak masih sayang sama lo. Makanya that's why di sini senaif-naifnya Dio sebagai manusia ini di lagu ini. Ya benar-benar deep. Nah kalau proses syuting music video karena ada Zack Lee ya kalau nggak salah. Ya, Zack Lee. Nah itu juga agak quite tricky karena pas waktu kita lagi shoot video klip itu seharusnya di Desember. Tapi Zack Lee papanya almarhum meninggal, jadi kita postpone tuh. Jadi kayak akhirnya udah di Januari. Seharusnya kalau misalkan emang semuanya on time, on track, itu kayaknya dia juga ngerilis album di Januari, di Desember udah. Karena aku emang nunggu si video klipnya ini jadi. Gitu. Jadi pas kemarin udah selesai tag dan lain, tagnya cuma 2 hari kok. Cuman 2 hari tapi ngeditnya yang agak lama. Karena akunya juga perfeksionis mau yang bagus karena ya ini harus the best. Yaudah jadi akhirnya si tanggal 17 Februari kemarin dia rilis si Naif sebagai opening si album aku Blame Myself for Loving itu. Itu kalau kamu baca komen-komen yang komen di YouTube channel kamu tuh ternyata nggak cuma dari Indonesia, banyak juga ya, ada dari Amerika, Malaysia, Thailand, Saudi Cup, Kapung Cup. Bener goalsnya dapet sebenarnya kayak dari pemilihan bahasa yang memang bahasa Inggris untuk mereka dan mereka juga ngena banget. Dan itu mungkin memang beberapa yang dari yang kayak kamu bilang cover beberapa saat itu kan banyak juga yang kayak emang udah ngikutin aku gara-gara cover dan mungkin ya karena cover itu mereka jadi dengerin lagu Dio dan pas juga lagunya itu juga Inggris jadi mereka bisa nikmatin juga. Mungkin lebih ke situ sih. Kalau mantan kamu denger nggak? Kamu kasih denger nggak lagu-lagu kamu atau pada kamu saat denger itu dari temen kamu dia katanya si mantan ini komen loh singlenya ada nggak respon? Kalau pada saat sebelum putus ya pasti Dio kasih tahu lah ini kayak karya Dio ini aku mau rilis dan tapi itu udah jauh banget sebelum Dio rilis itu udah jauh banget udah putus udah nggak jelas jadi kayak dia mau dengerin apa nggak bodo amat. Tapi kalau gitu bodo amat. Tapi kalau pendapat-pendapat yang paling penting adalah mungkin yang paling jujur terhadap karya kamu adalah orang tua. Nah gimana tuh? Orang tua sedih banget. Anak aku galau banget ternyata ya nggak ada respon kayak gitu. Mama sama papa sedih banget. Lagunya sedih kenapa? Inggris nggak ngerti katanya. Gimana sih? Gitu. Akhirnya dari situ aku bikin lirik aku print tuh. Jadi di atas lirik aku di bawahnya tanda kurung artiannya terjemahannya. Untuk spesial untuk mama papa. Nah ini baru nih ngena ya baru. Lebih ke baru ngerti sebenarnya ya. Nggak apa-apa. Yang penting support kan, support. Tapi kalau teman-teman terdekat seperti apa ketika mendengar single kamu atau ini pasti buat si A ya gitu. Ada yang misalnya no ya itu pasti. Itu udah pasti. Terus habis itu kayak respons mereka juga yang kayak wah ini bagus yo dan ini tapi mereka juga consider kayak si lagu Naif ini memang agak keras kan dan mereka juga ini takut gak sih ntar ya audiens lu kan kebanyakan cewek-cewek dan kayak ini keras banget mereka denger nggak tapi turns out dari since 17 Februari kemarin sampai sekarang ya mereka masih denger. Dan berarti ya masuk lah untuk mereka. Semuanya ya bisa menikmati harapan Dios juga. Nah Dio, kalau misalnya dari 8 single nih, aku adalah pendengar baru kamu bakal rekomendasi apa selain Naif? Selain Naif yang wajib banget aku dengerin ketika aku lagi patah hati. Kamu lagi patah hati? Ada track ketiga namanya My Wasted Heart. Tanda kurung Will Always Love You. Jadi di mana hati kamu yang udah dihancurin sama dia, tapi ya gue tetap sayang sama lo gitu. Dari muka-mukanya kayak kamu kan fragile nih. Waduh. Padang Bali gitu kan. So di briefing udah tahu tadi. Ada
bocoran ya. Sedikit bocoran. Oke, 8 single itu kalau tadi Naif ternyata ditulis langsung ketika momennya dapet nih. Sisanya itu gimana? Kamu berusaha mengingatkah momen-momen patah hati kamu atau memang semua kejadian kamu tulis ketika mood kamu lagi kayak gitu? Aku jadi kalau kamu pernah dengar Tulus pada saat waktu kalau dia bikin lagu, dia kan bikin cerpen kan. Nah kalau aku tulis semua kehidupan aku. Oke. Jadi kayak tulis kehidupan, terus habis itu kayak udah nih rangkumannya kayak gimana, terus aku. Berarti momen itu yang terjadi adalah kamu tulis semua dalam bentuk lirik, baru pemilihan musik lah, instrumen dan lain-lain. Malah aku si musiknya dulu. Jadi musik terus sama nadanya mambling bla 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 bla. Habis itu udah deh, aku baru cari liriknya. Dan cari liriknya dari si cerita-cerita aku yang udah aku rangkum itu. Yang udah pernah kamu tulis sebelumnya. Kegagalan Dios dulu lah. Gitu. Paling berat single yang mana, Dios? Kalau paling berat jujur udah poin yang Dreaming sama My Wasted Heart sih sebenarnya. Kenapa? Kalau Dreaming itu aku pada saat itu punya kekasih yang demanding banget. Dan itu berat. Jadi kayak dia cemburuan dan lain-lain. Sedangkan kerjaan aku tuh di kafe-kafe dan lain-lain dia nggak ngasih. Kamu kalau kafe ini boleh, karena cewek-ceweknya kurang. Kalau di sini nggak boleh karena cantik-cantik. Iya apaan sih gitu. Terus habis itu kan jadi gak support karir ya. Makanya kamu nggak apa-apa nyanyi tapi nggak boleh kalau nonton cantik-cantik. Ya apaan sih. Akhirnya nanti nonton ganteng-ganteng ya. Ada kita stop obrolan itu ya. Jangan disambung lagi. Kita balik aja lagi ngobrolin karirnya Dios. Dio, kalau ngomongin sekarang kamu udah terkenal sebagai sad boy. Ada nggak sih keinginan memang nanti kedepannya aku mau yang happy lah single atau yang motivasi lah zaman sekarang ya kan? Aku nggak tahu sih kalau buat kedepannya kayak gimana, tapi kayak untuk sekarang ini dan emang buat kedepannya kayaknya tetap stay di sesuatu yang sad sih. Apalagi kalau kita ngomongin untuk ngejual di Indonesia ya. Warga Indonesia ini tuh sukanya sad-sad gitu, nggak jelas ya. Jadi kayak apalagi kalau aku lagi nyanyi, mereka nih seneng semuanya. Dia tolong dong yang sedih-sedih. Terus aku penasaran apa sudah selesai nyanyi. Kan tuh kalau kau sedih-sedih terus ya, nggak apa-apa, galau tuh enak tahu. Padahal kita seneng, tapi nggak tahu galaunya enak gitu. Kita nggak tahu apa yang kita galauin tapi seru. And that's why. Jadi kayak untuk depan kalau kamu nanya happy atau nggak, kayaknya lebih ke sad deh. Lebih ke sad ya. Oke, aku pilih 8 lagu ini, kayak aku bakal pakai Naif buat backsound TikTok kali. Boleh. Enaknya apaan dong? Itu kalau kamu lagi kecewa, lagi marah. Berarti kontennya lebih kayak aku kecewa, aku marah. Tapi kamu juga mempromosikan single di TikTok nggak pernah? Nah kalau di TikTok tuh aku jujur aku nggak ngerti main TikTok. Jadi tapi tetap apa tuh diam-diam goyang nih? Gitu. Jadi kalau si TikTok itu aku karena nggak ngerti pemakaian aku jadi mirroring. Jadi apa yang di Instagram aku upload di TikTok juga, tapi sekarang masih belajar sih. Since emang manajer aku juga anak ke TikTok banget kan, pargoy banget. Ntar aku belajar sama terlihat dia. Memang sekarang kan kita tidak menutup kemungkinan dari mana aja dengan mudahnya lagu bisa viral ya kan. Karena dia juga yang maksa, dia TikTok, kalau enggak kita udahan gitu. Manajernya emang rada-rada posesif. Karena nanti keuntungannya di sana. Oke, Dio, menarik sekali obrolan yang menurut aku yang menyenangkan banget ya, walaupun isi lagu kamu nih sedih-sedih semua. Tapi pasti kamu move on dong ya dari 8 single galau kamu. Sure lah. Iya kan? Kalau nggak move on, jangan deh. Cara move on kamu tuh kayak gimana sih, Dio? Dari lagu yang kamu tulis sudah tercurahkan, itu move on atau seperti apa? Kalau itu kan lebih kebikin ke karya kan. Tapi kalau misalkan emang ngomongin move on atau gimana, kita menyibukkan diri sih. Untungnya juga pas saat emang udah selesai, lagi hancur-hancurnya, ya output yang dia dapat itu ya dia lebih kerja keras, mau nyari tempat panggungan dan lain-lain. Tapi kan ada lagi orang yang benar-benar outputnya malah jadi nyiksa diri dia sendiri dan lain-lain. Makanya yang disyukurin pas saat dia sakit, outputnya yang dia dapat itu ya untuk bangkit ke atas gitu. Oke, itu tips dari Dio, dan semoga Sobat Antara di luar sana kalau lagi galau, mau move on, dengerin dulu lagunya Dio ya. Belajar dari situ. Iya, belajar dari situ ya, dari lirik-liriknya. Kan? Pokoknya jangan mencintai yang berlebih. Iya. Pokoknya secukupnya aja. Berarti Dio sebenarnya sudah mencintai berlebih ya. Makanya jadi gumoh gitu.
Dan semua terkeluar dari karya. Aku tunggu berarti karya-karya Dio lainnya, karya-karya sakit hati lainnya. Jadi doain gitu ya, nggak enak banget ya. Paling kalau ke depan lebih ke lihat cerita orang kali ya. Iya. Janganlah udah senang sekarang udah. Mungkin album lainnya kamu bisa rekomendasi dari teman atau apa pengalaman-pengalaman, tapi tetap menjadi sad boy itu ya Dio banget ya. Boleh Dio sekalian diinfo ke Sobat Antara, kira-kira bisa didengerin di mana Blame Myself for Loving, dan jangan lupa untuk support karya-karya Dio, silakan. So, Antara kayak ibu-ibu gitu ya ngasih tahu. Oke, Sobat Antara kalau mau dengerin lagu-lagu Dios dulu semua udah ada di platform apapun, mau di YouTube, iTunes, Spotify, semuanya ada. Cuman klik Dios dulu semuanya langsung ketemu. Oke, selamat bergalau bersama-sama ya. Stay sad. Seperti hashtag spesial dari Dio. Nah, kalau tadi kita udah denger single opening, sekarang ada single closing yang langsung akan dibawain oleh Dio. Let's go. Thank you banget udah main di Antara ya Dio ya. Aku yang thank you. Sukses dan ditunggu karya-karya lainnya. Oke, dan Sobat Antara jangan lupa untuk menyaksikan semua karya-karyanya Diosdu di platform yang tadi sudah disebutkan, dan jangan lupa untuk komen di bawahnya ya. Ceritain pengalaman sakit hati kalian, siapa tahu bisa menjadi konsep baru untuk Dio. Dan yang penasaran seperti apa Naif bisa langsung disaksikan setelah yang satu ini. See you, bye. Tell me, say what you wanna say. I'm afraid of what I'm about to hear. I need to know, 'cause I need to know. Give me the answer, and there's a sign, and there's a sign. 'Cause I need to know. I know it's so naive. If you wanna live, just leave me. I know it's so naive, but the truth is, I won't let you go. I won't let you go. I won't let you go. Won't let you go. Darling, I wish you could see yourself through my eyes. I see it straight, chill in your eyes, with a soul lifetime. Give me the answer, and there's a sign, and there's a sign. 'Cause I need to know. I know it's so naive. If you wanna live, just leave me. I know it's so naive, but the truth is, I won't let you go. I won't let you go. I won't let you go. Won't let you go. She chose herself in the end. If that's something you can forget, go ahead. But you're not. Oh, I know it's so naive. If you wanna live, just leave me. I know it's so naive, but the truth is, I won't let you go. I won't